dunia kecantikan tanah air kembali diguncang kabar panas. Ya, upaya hukum Richard Lee untuk lepas dari status tersangka menemui jalan buntu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak gugatan pra-peradilannya pada Rabu, 11 Februari 2026. Kekalahan ini bukan sekadar kegagalan hukum biasa, tapi menjadi awal dari badai yang lebih besar bagi sang dokter. Di satu sisi, rivalnya, dokter detektif atau doktif, merayakan kemenangan ini dengan aksi sujud syukur yang emosional tepat di depan ruang sidang. Namun, yang paling mengejutkan adalah pengakuan doktif tentang adanya upaya bungkam dengan angka fantastis. Tidak tanggung-tanggung, doktif membongkar adanya tawaran damai yang nilainya terus melonjak hingga menyentuh 50 miliar rupiah. Di balik jeruji yang kian dekat dan status pencekalan yang kini menjeratnya, apakah Richard Lee benar-benar sudah habis? Inilah 5 fakta terbaru yang akan mengupas tuntas drama Richard Lee versus doktif. Polda Metro Jaya akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan kasus hukum yang menjerat dokter kecantikan, Richard Lee. Dalam putusan terbaru yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim secara tegas menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Richard Lee. Keputusan ini menjadi sinyal hijau bagi penyidik PNJ untuk terus memproses kasus dugaan pelanggaran hukum ini hingga ke meja hijau. Menanggapi kesalahan hukum ini, suasana di pihak Richard Lee tampak jauh lebih tenang dan terukur. Tim hukum Richard Lee secara terbuka menyatakan bahwa mereka menghargai sepenuhnya putusan hakim dan siap mengikuti setiap tahapan hukum yang berlaku dengan sikap kooperatif. Lantas seperti apa pernyataan resmi pihak PMJ? Dan bagaimana tanggapan tim hukum Richard Lee atas penolakan tersebut? Hari ini, Rabu 11 Februari 2026, sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak. Ya, kami sampaikan gugatan pra-peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Ya, kami menghargai setiap putusan dari majelis hakim yang pada intinya meskipun kami ditolak, kami tetap menghargai. Ya. Nanti kita kasih statement lah ya. Kapan statementnya? Ya. Nantilah, tunggu kabar lah. Suasana haru pecah di lorong Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesaat setelah hakim mengetuk palu. Ya, doktif, sosok yang selama ini vokal menyuarakan kejanggalan produk kecantikan, tak kuasa menahan emosi. Begitu mendengar permohonan pra-peradilan Richard Lee resmi ditolak, doktif langsung bersimpuh melakukan sujud syukur di depan ruang sidang. Sambil membentangkan sajadah merah yang sudah ia persiapkan, doktif menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan sebuah jawaban atas doa ribuan konsumen yang merasa dirugikan. Ini adalah nazar saya, tegasnya di hadapan awak media. Aksi sujud syukur ini menjadi simbol kuat bahwa perjuangan doktif untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau kini telah mendapat kepastian hukum. Ya Allah, ya. Perjuangannya luar biasa guys. Dokter mau melakukan satu hal yang dokter tunggu-tunggu dari kemarin ya. Silakan dokter ya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ya Allah, berikanlah keadilan ya Allah bagi masyarakat yang selama ini sudah dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Doktif hanya perantara ya Allah. Doktif bukan siapa-siapa. Doktif hanya manusia lemah yang penuh dosa. Di sini doktif menjadi perantara bagi banyak masyarakat orang-orang yang sudah DRL zolimi ya Allah. Ya Allah,
Berikanlah keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kembalikanlah hak-hak mereka yang sudah diambil. Dia saat ini dia menikmati. Dia memamerkan harta kekayaan yang dia dapat dari penipuan, ya Allah. Ya Allah, tegakkan keadilan kepada PMJ, tegak luruslah PMJ, para penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal hukum, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu, ya Allah. Hanya kepadamu kita berserah, hanya kepadamu kami memohon doa. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys, ternyata dibuktikan hari ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus. Ya, jadi Doktif dari awal sebenarnya sudah cukup pede. Ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif, Doktif bilang. Tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Setelah ketalahan pahit di sidang pra-peradilan, langkah Dr. Richard Lee kini benar-benar terkunci. Pihak kepolisian secara resmi telah menerbitkan status pencekalan terhadap Richard Lee untuk bepergian ke luar negeri. Langkah tegas ini diambil oleh penyidik untuk memastikan bahwa tersangka tetap berada di dalam negeri dan selalu tersedia demi kelancaran proses penyidikan yang kini tengah dikebut. Tidak tanggung-tanggung, masa pencekalan ini berlaku selama 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang jika diperlukan oleh pihak berwenang. Dengan paspor yang dibekukan secara administratif dan ruang gerak yang semakin terbatas, Richard Lee kini harus bersiap menghadapi babak paling krusial dalam perjalanan hukumnya. Pencegahan dan tangkal, atau kita kenal dengan cekal, sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Artinya kalau sudah ada dilakukan pencekalan, itu merupakan suatu mekanisme dalam proses penyidikan. Kita menghormati mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, dan itu ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan agar yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun bepergian ke luar negeri. Pencekalan itu tadi saya sampaikan bahwa diterbitkan di tanggal 10 Februari 2026 sampai 1 Maret 2026. Merasa posisi hukum Richard Lee sudah tidak lagi memiliki celah, Doktif secara terbuka mendesak Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Sandokan. Baginya, status tersangka yang sudah dinyatakan sah oleh pengadilan adalah lampu hijau bagi kepolisian untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Doktif menegaskan bahwa hukum tidak boleh terlihat tumpul ke atas atau memberikan kesan adanya kekebalan hukum bagi mereka yang memiliki pengaruh besar. Dengan nada menantang, ia menyatakan keinginannya untuk melihat momen saat Richard Lee harus menanggalkan segala atribut kemewahannya termasuk sindiran soal melepas wig jika benar-benar harus masuk ke dalam jeruji besi. Tanya Doktif mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu. Jadi sudah seperti tahanan kota. Ya, tapi Doktif mohon ditahan. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, ya jangan mudah dipercaya. Karena orang ini sangat manipulatif. Pastinya akan Doktif tunggu mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya. Karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat. Karena Doktif mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya. Karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Doktif katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan. Karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Di tengah proses hukum yang kian menyudutkan Richard Lee, sebuah pengakuan mengejutkan meluncur dari mulut Doktif. Bukan sekedar masalah benar atau salah, ternyata ada upaya bawah meja yang fantastis untuk menghentikan kasus ini.
Doktif secara belak-belakan membongkar adanya tawaran uang damai dari kubu Richard Lee yang nilainya bikin geleng-geleng kepala. Dimulai dari angka 5 miliar, tawaran itu terus merangkak naik hingga menyentuh angka 50 miliar rupiah hanya agar Doktif mau menutup mulut dan berdamai. Namun, bagi Doktif, keadilan tidak memiliki label harga. Dengan tegas ia menyatakan, "Saya tolak." Baginya, perjuangan membela ribuan konsumen yang merugi hingga 200 miliar jauh lebih berharga daripada tumpukan uang suap. Pengakuan ini sontak menggemparkan publik dan menjadi bukti bahwa perang ini bukan lagi sekadar soal skincare, melainkan soal prinsip dan keberanian melawan kekuatan besar. Inilah detik-detik pengakuan berani Doktif yang membuat kubu Richard Lee semakin tersudut. Terima kasih. Tadi menyinggung soal 50 miliar, mungkin boleh diceritain seperti apa mungkin? Ada, jadi intinya begini aja. Jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktif 5M menolak dan koar-koar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktif tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya Doktif di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu Doktif cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa Doktif yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil gitu. Ya, jadi apa yang kamu ambil ya kembalikan ke masyarakat. Jika kamu tidak mampu ya masuk sel, semudah itu. Ada Doktif nggak bisa sebutin ya karena memang orangnya nggak mau disebutin. Enggak, melalui telepon langsung orangnya langsung. Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. Pengacara atau dari? Ada, nggak bisa disebutin. Yang penting emang itu A1 banget sudah. Yang ke saya juga ada. Nah, ke beliau juga ada, sudah ya. Saya nggak mau sebut namanya, tetapi ada. Disitulah saya makin yakin sebegitunya mereka menghubungi saya untuk mendekati Doktif. Artinya something wrong di produk ini, kira-kira begitu. Saya luar biasa menghargai Doktif. Ya, ada tawaran bahkan sampai 50M kata beliau. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa dicegah oleh diri seorang manusia. Karena itu Doktif telah melampaui ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.